tegangan geser rata-rata atau average shear stress. Dalam engineering, banyak struktur seperti jembatan dan baut kecil harus menahan gaya-gaya dari berbagai arah. Salah satu gaya penting adalah gaya geser, yaitu gaya yang sejajar dengan permukaan material. Tegangan geser rata-rata membantu kita memahami bagaimana gaya-gaya ini tersebar dalam material agar tidak terjadi slip atau patah. Meski rumusnya sederhana, pemahaman konsep ini penting dalam merancang sambungan yang kuat dan struktur yang aman. Mari kita mulai dengan mengenal konsep dasarnya. Untuk memahami bagaimana sebuah benda bertahan terhadap gaya luar, kita perlu mengenal satu konsep penting, yaitu tegangan geser. Tegangan geser muncul pada saat sebuah gaya yang mendorong sejajar dengan permukaan benda, bukan dari atas atau bawah. Coba bayangkan Anda menekan setumpuk kartu dari samping. Kartu-kartu itu akan bergeser satu sama lain. Begitulah gambaran sederhana bagaimana tegangan geser bekerja. Tegangan ini muncul karena ada gaya luar yang kita sebut sebagai F yang diterapkan pada struktur. Namun, gaya itu tidak berhenti di tempat. Dia tersebar ke seluruh bagian dari material, membentuk gaya-gaya kecil yang bekerja saling menjaga supaya tetap setimbang. Gaya kecil ini disebut sebagai gaya geser internal yang kita simbolkan dengan huruf V kapital. Gaya ini bertugas menahan bagian-bagian material agar tetap terhubung. Untuk memudahkan analisis, kita menggunakan pendekatan sederhana, yaitu menghitung tegangan geser rata-rata. Rumusnya dibacakan sebagai tau average atau tau rata-rata sama dengan V dibagi A. Artinya, kita membagi besar gaya geser internal V kapital dengan luas permukaan tempat gaya itu bekerja, A. Dengan dasar ini, mari kita lihat bagaimana gaya luar bekerja secara visual pada sebuah batang sederhana. Sekarang, bayangkan sebuah batang horizontal yang ditopang di kedua ujungnya, tepat di titik B dan D. Lalu di tengah batang ini, kita berikan sebuah gaya ke bawah yang kita lambangkan dengan F. Seperti jika seseorang menekan papan panjang di tengah-tengahnya. Akibat gaya ini, bagian batang yang berada di antara kedua penopang, atau yang kita sebut sebagai ABCD, akan bergeser sedikit ke bawah. Ini adalah reaksi alami struktur ketika menerima tekanan dari luar. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana deformasi awal terjadi. Dan dari deformasi sederhana ini, lahirlah gaya geser internal di dalam batang. Gaya ini yang nantinya akan kita pelajari lebih dalam. Untuk lebih memahami bagaimana gaya ini bekerja, mari kita lihat apa yang terjadi jika batang tersebut dipotong di bagian tengah. Coba kita lakukan percobaan kecil dalam pikiran. Bayangkan batang tadi kita potong tepat di tengah. Apa yang akan kita lihat? Ternyata di bidang potongan itu muncul gaya internal yang kita lambangkan sebagai V. Gaya ini muncul untuk menjaga kesetimbangan batang yang sudah dipotong. Menariknya, besar gaya V ini adalah setengah dari gaya luar F. Dengan kata lain, V sama dengan F dibagi 2. Ini logis karena setiap sisi batang harus berbagi beban yang diberikan di tengah. Kalau kita perhatikan bidang potongannya, tegangan tidak terkumpul di satu titik. Sebaliknya, tegangan ini tersebar merata di seluruh luas bidang potong, yang kita lambangkan dengan A. Tegangan rata-rata ini kita sebut tau rata-rata. Konsep distribusi merata ini sangat penting, karena menjadi dasar dalam banyak perhitungan sederhana untuk sambungan dan struktur. Setelah memahami ini, sekarang saatnya kita mengenali simbol-simbol penting yang akan terus kita pakai di analisis berikutnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting sekali untuk memahami simbol-simbol utama yang akan sering kita gunakan. Simbol pertama adalah tau rata-rata. Ini adalah nama lain untuk tegangan geser rata-rata yang satuannya adalah Newton per meter persegi atau disingkat sebagai Pascal. Lalu kita punya simbol V yang mewakili gaya geser internal. Ini adalah gaya yang bekerja di dalam penampang material untuk menahan deformasi akibat beban luar. Satuan gaya ini adalah Newton. Dan yang terakhir adalah A, yaitu luas penampang di mana gaya V bekerja. Satuan untuk luas ini biasanya adalah meter persegi. Memahami arti setiap simbol ini bukan sekedar menghafal, tapi menjadi dasar penting untuk membaca rumus, membuat ilustrasi, dan menyelesaikan soal-soal.
Simbol-simbol ini akan terus muncul dalam analisis sambungan, perhitungan struktur, dan desain awal. Karena itu, semakin cepat kita merasa akrab dengan mereka, semakin mudah perjalanan belajar kita nantinya. Nah, setelah tahu artinya, mari kita lihat bagaimana tegangan geser rata-rata ini tersebar di dalam sebuah struktur. Setelah mengenal simbol-simbol penting tadi, sekarang mari kita lihat bagaimana tegangan geser itu tersebar di dalam sebuah penampang. Dalam pendekatan awal, kita menganggap bahwa tegangan geser rata-rata atau tau rata-rata tersebar merata di seluruh permukaan bidang penampang yang kita simbolkan dengan huruf A. Arah dari tegangan ini sejajar dengan gaya geser V yang bekerja. Kalau Anda membayangkan gaya mendorong ke samping, maka tegangan kecil-kecil di dalam material juga semuanya ikut searah dengan dorongan itu. Setiap tegangan kecil atau kita sebut tau sebenarnya berkontribusi membentuk gaya geser total yang besar, yaitu V. Penting untuk diingat bahwa distribusi rata ini adalah pendekatan. Ini memang tidak selalu mencerminkan keadaan nyata sepenuhnya, tapi cukup akurat dan sangat berguna untuk desain awal. Terutama pada sambungan-sambungan yang bentuknya cukup simetris dan tidak terlalu tebal, pendekatan ini membuat perhitungan menjadi jauh lebih sederhana. Kalau kita pahami asumsi ini, kita bisa lebih siap menghadapi aplikasi nyata, seperti sambungan, baut, las, atau pin yang akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita perlu memahami satu konsep lagi, yaitu apa itu direct shear, dan bagaimana gaya geser bisa bekerja secara langsung. Kalau tadi kita berbicara tentang distribusi tegangan di seluruh penampang, kali ini kita lihat kasus yang sedikit berbeda. Ada kondisi di mana gaya geser terjadi langsung karena gaya luar bekerja tepat di area sambungan. Kondisi ini disebut gaya geser langsung atau direct shear, atau juga dikenal sebagai simple shear. Direct shear sering kita temui dalam kehidupan nyata, terutama pada sambungan praktis. Contohnya adalah sambungan menggunakan baut, pin, las, atau bahkan lem. Semua ini bekerja dengan menahan gaya yang mendorong sejajar pada bidang sambungannya. Dalam kasus seperti ini, kita masih bisa menggunakan pendekatan sederhana. Kita hitung tegangan geser rata-rata dengan rumus tau rata-rata sama dengan V dibagi A. Di sini V adalah gaya geser total dan A adalah luas bidang yang menerima gaya. Tapi perlu diingat, dalam kasus sambungan seperti ini, rumus tersebut hanyalah pendekatan kasar. Artinya, tegangan sebenarnya di dalam sambungan mungkin tidak tersebar merata seperti yang diasumsikan. Namun pendekatan ini tetap berguna untuk perhitungan cepat dan desain awal, selama kita sadar akan keterbatasannya. Setelah ini, kita akan bahas mengapa pendekatan rata-rata ini tidak selalu sempurna, dan apa yang ditemukan dalam studi eksperimental tentang distribusi tegangan yang sebenarnya. Walaupun pendekatan menggunakan rumus sederhana tadi terasa praktis, kita perlu menyadari bahwa hasilnya tidak selalu benar-benar akurat. Saat kita menggunakan rumus tau rata-rata sama dengan V dibagi A, sebenarnya kita hanya mendekati kondisi tegangan yang terjadi sesungguhnya di dalam material. Studi-studi eksperimental menunjukkan bahwa tegangan aktual di dalam sambungan bisa jauh lebih besar di lokasi-lokasi tertentu, terutama di dekat tepi atau sudut. Artinya, dalam kenyataannya, distribusi tegangan tidak selalu rata seperti yang kita asumsikan dalam pendekatan rata-rata. Meskipun begitu, pendekatan ini tetap dianggap cukup dalam banyak situasi praktis, terutama ketika kita melakukan desain awal, analisis sambungan kecil, atau saat bekerja dengan elemen yang pendek dan tipis. Bahkan dalam standar teknik resmi, penggunaan rumus rata-rata ini tetap diterima, karena meskipun ada keterbatasan, pendekatan ini memberikan efisiensi tinggi dan keamanan yang memadai dalam perancangan struktur sehari-hari. Nah, setelah memahami keterbatasannya, sekarang mari kita lihat bagaimana pendekatan ini benar-benar digunakan dalam aplikasi nyata, seperti menghitung kekuatan baut, pin, atau ikatan lem. Kalau kita kembali ke dunia nyata, pendekatan menggunakan tegangan geser rata-rata ini ternyata sangat berguna dalam banyak aplikasi teknik. Rumus sederhana tau rata-rata sama dengan V dibagi A sering digunakan dalam desain sambungan di berbagai struktur. Beberapa contoh penggunaan praktisnya antara lain adalah untuk
menentukan ukuran baut, pin, atau paku keling yang harus dipilih, atau untuk menghitung kekuatan ikatan lem pada sambungan yang mengalami gaya geser. Pendekatan ini juga sangat berguna di lapangan saat kita perlu melakukan verifikasi cepat tanpa harus melakukan analisis rumit. Begitu juga saat kita masih dalam tahap desain awal sebuah struktur, khususnya untuk struktur yang ringan atau elemen yang memang bekerja terutama dalam gaya geser. Pendekatan ini cukup efektif dan banyak membantu. Nah, supaya pemahaman kita makin kuat, mari kita lihat sebuah studi kasus nyata, yaitu bagaimana gaya geser bekerja pada pin traktor yang mengalami double shear. Untuk membuat konsep ini lebih nyata, mari kita lihat sebuah contoh sederhana dalam dunia teknik mesin. Bayangkan ada sebuah pin yang kita sebut sebagai pin A, digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian linkage pada sebuah traktor. Bisa dibayangkan seperti batang kecil yang menyatukan dua komponen mekanis. Gaya dari linkage ini diteruskan ke pin melalui dua sisi penampang, yaitu di titik B dan titik C. Akibatnya, pin ini mengalami gaya geser dari dua arah sekaligus. Kondisi seperti ini disebut sebagai double shear atau gaya geser ganda. Ini berarti pin harus membagi dan menahan gaya pada dua bidang potong yang berbeda secara bersamaan. Kasus double shear seperti ini sangat umum ditemui dalam penggunaan baut, pin, ataupun pada sambungan las. Kalau kita lihat gambar yang ada, bagian atas memperlihatkan hubungan antar komponen dan bagian bawah memperlihatkan bagaimana distribusi gaya tersebar pada kedua bidang penampang pin. Memahami kasus double shear ini sangat penting, karena pembagian gaya seperti ini membuat sambungan menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Setelah kita memahami bagaimana gaya terdistribusi, berikutnya kita akan mendalami bagaimana gaya-gaya geser ini menjaga kesetimbangan elemen kecil di dalam material. Sekarang, mari kita perhatikan lebih dalam apa yang terjadi pada bagian kecil di dalam batang. Bayangkan kita mengambil sebuah elemen kecil dari permukaan batang yang sedang menerima gaya geser. Elemen kecil ini mengalami gaya geser V di bidang permukaannya. Pada salah satu sisi elemen, ada tegangan geser yang kita lambangkan sebagai tau ZY. Anda bisa melihat ini lebih jelas pada gambar yang diberikan, di mana gaya ini bekerja searah dengan bidang permukaan. Namun, untuk menjaga kesetimbangan total dari elemen kecil ini, tidak cukup hanya ada gaya di satu sisi saja. Supaya elemen tetap diam dan tidak berputar atau bergeser, harus ada gaya serupa yang muncul di tiga sisi lainnya. Inilah mengapa kita perlu membayangkan bahwa gaya geser tidak hanya muncul di satu tempat, tapi terdistribusi simetris di seluruh permukaan elemen. Kesetimbangan ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana gaya dan tegangan tersebar di dalam volume material. Setelah memahami kesetimbangan gaya, langkah berikutnya adalah memeriksa kesetimbangan momen yang akan membawa kita ke hubungan lebih dalam antar tegangan geser di dalam elemen. Sebelumnya, kita sudah memahami pentingnya kesetimbangan gaya di elemen kecil. Namun ada satu langkah penting sebelum kita benar-benar menerapkan hukum kesetimbangan. Tegangan yang bekerja di dalam elemen tidak bisa langsung digunakan dalam hukum kesetimbangan gaya. Kenapa? Karena hukum kesetimbangan bekerja berdasarkan gaya, bukan tegangan. Jadi kita harus mengkonversi tegangan menjadi gaya terlebih dahulu. Caranya sederhana. Gaya sama dengan tau dikalikan dengan luas bidang tempat tegangan itu bekerja. Kalau kita lihat ke arah Y, rumusnya menjadi tau ZY dikali delta X dikali delta Y sama dengan tau ZY aksen dikali delta X dikali delta Y. Dari sini kita menyimpulkan bahwa tau ZY sama dengan tau ZY aksen. Begitu juga kalau kita lihat ke arah Z, rumusnya menjadi tau YZ dikali delta X dikali delta Z sama dengan tau YZ aksen dikali delta X dikali delta Z. Sehingga tau YZ sama dengan tau YZ aksen. Artinya, untuk menjaga kesetimbangan gaya, tegangan geser di sisi berseberangan harus sama besar. Setelah kita memastikan kesetimbangan gaya, langkah berikutnya adalah memastikan kesetimbangan momen pada elemen ini.
Setelah kita memastikan kesetimbangan gaya, sekarang saatnya kita memeriksa kesetimbangan momen pada elemen kecil tersebut. Untuk menjaga elemen tetap diam, kita harus memastikan bahwa penjumlahan momen terhadap sumbu X juga sama dengan 0. Dalam bentuk sederhana, kita tuliskan aturan ini sebagai penjumlahan momen terhadap sumbu X sama dengan 0. Jika kita hitung lebih rinci, momen yang terjadi berasal dari gaya-gaya geser yang bekerja di permukaan elemen. Momen itu dihitung sebagai gaya dikalikan dengan lengan momennya. Rumusnya dibacakan seperti ini. Minus tau ZY dikali delta X dikali delta Y, lalu dikali delta Z, ditambah tau YZ dikali delta X dikali delta Z, lalu dikali delta Y sama dengan 0. Setelah kita sederhanakan, kita menemukan bahwa tau ZY sama dengan tau YZ. Apa artinya? Artinya tegangan geser pada bidang yang saling tegak lurus harus sama besar. Ini penting untuk memastikan bahwa elemen kecil tetap stabil tanpa berputar atau bergeser. Setelah kita tahu kesetimbangan gaya dan kesetimbangan momen, kita siap memahami konsep shear komplementer, atau bagaimana tegangan geser harus muncul berpasangan di elemen kecil. Kalau kita perhatikan lebih dalam, menjaga kesetimbangan gaya dan momen saja belum cukup. Ada satu pola penting yang harus terjadi di dalam elemen kecil, yaitu munculnya gaya geser berpasangan. Untuk mencapai kesetimbangan yang sempurna, gaya geser harus muncul di sisi-sisi yang berseberangan dari elemen kecil. Artinya, tidak cukup hanya ada satu gaya geser di satu sisi, harus ada pasangannya di sisi yang berlawanan. Dalam hal ini, kita mengenal 4 tegangan geser, tau ZY, tau ZY aksen, tau YZ, dan tau YZ aksen. Semua tegangan ini harus memiliki besar yang sama agar elemen kecil tetap dalam kondisi setimbang. Pola kesetimbangan ini disebut sebagai shear komplementer atau tegangan geser komplementer. Jika pola shear komplementer ini benar-benar terbentuk, maka elemen kecil dikatakan mengalami pure shear atau tegangan geser murni tanpa gangguan tambahan. Ilustrasi lengkap tentang bagaimana tegangan geser ini bekerja berpasangan bisa Anda lihat pada gambar. Di sana, Anda bisa membayangkan bagaimana semua gaya saling menyeimbangkan di 4 sisi elemen kecil. Setelah memahami bagaimana tegangan geser bekerja berpasangan, kita akan lanjut melihat bagaimana asumsi ini digunakan saat gaya geser mendominasi struktur. Ada satu situasi khusus yang sering ditemui dalam praktek teknik dan penting untuk kita pahami. Jika kita menyambungkan dua bagian yang tipis atau kecil, seperti plat tipis atau batang ringan, maka efek bending atau pembengkokan sering sekali bisa diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, gaya geserlah yang menjadi perhatian utama. Karena itu, kita mengasumsikan bahwa tegangan geser rata-rata tersebar merata di seluruh luas penampang sambungan. Pendekatan sederhana ini tidak hanya membuat perhitungan lebih mudah, tapi juga disetujui secara luas dalam praktik rekayasa struktural. Artinya, insinyur di lapangan pun menggunakan pendekatan ini untuk sambungan-sambungan tipis. Beberapa contoh di mana asumsi ini sangat penting adalah pada sambungan tipis yang menerima beban ringan hingga sedang, dan struktur dengan distribusi gaya yang sederhana, seperti balok sambungan sederhana atau panel tipis. Dengan pemahaman ini, kita siap untuk melangkah ke bagian penting berikutnya. Bagaimana cara melakukan prosedur analisis tegangan geser secara sistematis, langkah demi langkah. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Bagaimana melakukan analisis tegangan geser secara sistematis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan gaya geser internal atau gaya V. Caranya sederhana. Pertama, kita perlu memotong batang tepat di titik di mana kita ingin menganalisis tegangan geser. Proses ini sering disebut sebagai membuat section. Setelah batang dipotong, kita harus menggambar free body diagram atau FBD dari bagian batang yang dipotong tersebut. Dalam gambar ini, semua gaya-gaya yang bekerja, baik dari luar maupun dari dalam, harus ditunjukkan dengan jelas. Kemudian kita gunakan hukum kesetimbangan untuk menghitung besar gaya internal V. Biasanya kita menggunakan aturan sederhana.
Penjumlahan gaya ke atas harus sama dengan penjumlahan gaya ke bawah. Nilai V inilah yang menjadi input utama untuk perhitungan tegangan geser selanjutnya. Dan jangan lupa satu hal penting. Pastikan bahwa arah dan tanda dari gaya V sudah konsisten dengan sistem koordinat yang digunakan dalam analisis. Hal ini akan menghindarkan kita dari kesalahan tanda dalam perhitungan. Setelah kita mendapatkan nilai gaya V, langkah berikutnya adalah menghitung besarnya tegangan geser rata-rata. Setelah kita menemukan gaya geser internal V, langkah berikutnya adalah menghitung tegangan geser rata-rata. Pertama, kita harus menghitung luas penampang tempat gaya V bekerja. Penampang ini bisa berupa bidang datar sambungan, permukaan pin, atau bidang las, tergantung pada jenis struktur yang kita analisis. Setelah luas penampang A diketahui, kita bisa menggunakan rumus sederhana. Tau rata-rata sama dengan V dibagi A. Dengan menghitung ini, kita mendapatkan nilai tau rata-rata, atau yaitu tegangan rata-rata yang bekerja merata di seluruh area penampang. Nilai ini sangat berguna, terutama untuk desain sambungan dan untuk melakukan estimasi cepat di lapangan. Dengan pendekatan ini, kita bisa dengan cepat menentukan apakah suatu sambungan cukup kuat untuk menahan gaya-gaya yang bekerja. Setelah mendapatkan tau rata-rata, langkah terakhir adalah memvisualisasikan distribusi tegangan ini di dalam elemen kecil. Sebagai langkah terakhir, kita perlu memvisualisasikan tegangan geser pada elemen kecil. Bayangkan kita mengambil sebuah elemen kecil dari bidang penampang. Pada permukaan elemen ini, kita menggambar tegangan tau rata-rata sesuai arah gaya geser V yang sudah kita hitung sebelumnya. Tegangan ini harus digambarkan searah dengan arah kerja gaya V, mengikuti arah gaya geser yang terjadi di struktur. Tapi ingat, sesuai konsep shear komplementer yang sudah kita pelajari, kita juga perlu menambahkan 3 tegangan geser lainnya di sisi-sisi elemen yang berseberangan. Semua gaya ini bekerja berpasangan untuk menjaga kesetimbangan gaya dan momen pada elemen kecil. Jika Anda melihat gambar, Anda akan melihat pola lengkap ini di mana semua tegangan saling berpasangan dan seimbang. Visualisasi ini sangat membantu karena dengan satu pandangan saja kita bisa memahami bagaimana distribusi dan arah tegangan bekerja secara intuitif di dalam material. Dengan menyelesaikan 3 langkah ini, kita sudah memiliki dasar kuat untuk menganalisis dan mendesain sambungan yang melibatkan gaya geser. Dengan memahami langkah-langkah yang telah kita pelajari di sini, mulai dari konsep dasar tegangan geser, distribusi gaya di dalam struktur, hingga cara melakukan analisis sistematis, kita sudah membangun fondasi yang kuat untuk menganalisis sambungan dan struktur teknik secara lebih percaya diri. Kita belajar bahwa gaya geser tidak bekerja sendirian. Dia muncul dalam pasangan, menjaga kesetimbangan gaya dan momen di dalam elemen-elemen kecil. Kita juga memahami bahwa pendekatan tegangan rata-rata meskipun sederhana sangat berguna dalam desain awal dan verifikasi cepat di lapangan. Seiring latihan dan pengalaman, Anda akan menjadi semakin terbiasa membayangkan bagaimana gaya bekerja di dalam struktur dan bagaimana memilih pendekatan yang paling sesuai untuk setiap kondisi. Ingatlah selalu, memahami konsep dasar dengan baik adalah kunci untuk memecahkan soal-soal teknik yang lebih kompleks di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda.